Kebijakan anti plastik sudah tidak asing lagi di telinga kita. Di Indonesia sendiri, diketahui sudah ada 39 kota madya dan 59 kabupaten yang melarang penggunaan kantong plastik. Selain itu, ada pula peraturan daerah di tingkat provinsi yang berlaku di 3 provinsi di Indonesia, seperti DKI Jakarta, Riau, dan Bali. Ide pokok dari aturan pelarangan kantong plastik ini adalah agar kita dapat membawa wadah belanjaan sendiri dari rumah dan menggunakannya berkali-kali. Pemakaian berkali-kali inilah yang diharapkan dapat mengurangi sampah yang kita produksi sehari-hari karena plastik sulit terurai. Namun, apakah solusi ini efektif untuk menanggulangi menumpuknya sampah plastik dan untuk keberlangsungan hidup manusia? Dari yang saya telusuri dan saya pelajari bahwa penggunaan kantong plastik, terutama material plastik ini memang berawal dari semangat untuk mengamankan sumber daya alam, yaitu untuk menggantikan kantong kertas supaya tidak ada penebangan kayu yang lebih lanjut. Untuk material plastik sendiri sebenarnya sudah dikembangkan pada abad ke-19, lebih tepatnya tahun 1885 oleh Alexander Parkes. Material ini diberi nama Parkesin. Material ini biasa digunakan pada material plastik keras seperti sisir dan pasta gigi. Sedangkan untuk kantong plastik dikembangkan pada tahun 1959 oleh Sten Gustaf Thulin. Pada saat itu, Sten Gustaf Thulin berpikir untuk membuat sebuah kantong yang ringan, kedap air, awet, dan bisa digunakan berkali-kali agar pada akhirnya penebangan pohon untuk membuat kertas belanja pun dapat dihindari. Improvement on what there was before. He always carried one in his pocket, folded up. You know, what we're all being encouraged to do today, which is to take your own bags to the shop. He was doing back in the 70s and 80s. Plastik pun dibuat semurah mungkin agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya agar plastik yang awet ini dapat digunakan berkali-kali. Memang penerimaan oleh masyarakat terhadap penemuan kantong plastik ini sangat bagus ya, karena dia memiliki sifat yang lebih kuat, kemudian lebih ringan, lebih elastis, lebih fleksibel gitu. Jadi penerimaan masyarakatnya besar. Namun, bagaimana dengan masa kini? Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Community here relies heavily on tourism, but swimming here is like swimming in a sea of plastic. Kalau buang sampah paling banyak itu kalau saya plastik. Karena plastik kan kita kalau belanja ke pasar pasti pakai plastik, ya. Mau belanja ikan pakai plastik, belanja tempe pakai plastik. Jadi plastik satu plastik pasti banyak. Yang diambil sama Pak Heru nih apa aja biasanya sampah-sampahnya Pak? Sampah plastik. Plastik. Atau apa? Yang paling sering atau paling banyak apa? Sampah plastik Pak. Plastik ya. To my dad, the idea that people would simply throw these away would be bizarre. Salah satu solusi lainnya, beberapa tahun yang lalu, beberapa minimarket mengeluarkan kantong plastik ramah lingkungan. Namun ternyata, kantong plastik ramah lingkungan tidak menghindarkan kita dari kontaminasi mikroplastik. Plastik yang terbuang itu kan bisa masuk ke makanan sama air yang nanti berdampak ke kesehatan manusia. Paling banyak diomongin kan kalau terbuang ke laut sama sungai itu yang bisa membahayakan kehidupan laut. Karena produksi plastik kan menghasilkan gas greenhouse ya, yang itu sangat mempengaruhi untuk climate change. Beberapa tahun terakhir ini memang banyak penelitian terkait mikroplastik ini yang ternyata ditemukan di perairan ya, entah di laut, di sungai, bahkan ada di tanah. Dan yang sedang viral beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu terkait mikroplastik pada AMDK.
air minum dalam kemasan. Di beberapa penelitian terbaru ini sudah ditemukan di jaringan-jaringan organ hewan maupun manusia juga. Dan apa dampaknya? Dampak dari mikroplastik itu yang pertama, karena dia sifatnya bioakumulatif, terkumpul di dalam tubuh, itu mampu mengganggu sistem endokrin, digolongkan sebagai endokrin disruptif kontaminan karena mempengaruhi sistem hormon. Yang paling sering terkena adalah gangguan janin. Jadi ketika air yang tercemar mikroplastik dikonsumsi oleh ibu hamil atau ibu menyusui, maka itu akan mempengaruhi dari perkembangan dari janin itu sendiri. Kemudian selain itu juga karena dia sifatnya bioakumulatif, dia bisa terkumpul di hewan-hewan, misalnya di ikan atau di hewan-hewan lain. Kemudian ikan itu kita makan, bisa jadi mikroplastiknya itu masih ada karena sifatnya bioakumulatif. Dia terkumpul di dalam tubuh gitu. Jadi ketika itu sudah tersebar di mana-mana, akan ada suatu saat nanti kalau misalnya permasalahan ini tidak segera diselesaikan, ya kita mau makan apapun, minum apapun tidak bebas dari mikroplastik. Di sini saya akan mencari tanggapan masyarakat melalui ome.tv, sekaligus untuk menyebarkan kuesioner yang akan diisi oleh responden. Kurang bagus. Soalnya ntar kalau liburan ke pantai itu mandi di pantainya di tengah lautnya itu banyak plastik kadang-kadang kalau mandi. Ya setuju banget lah untuk mengatasi kebanjiran juga kan. Jadi saya yang jelasin juga ya. Saya kan ada di negara Jepang. 5% orang Jepang itu kalau nggak bawa tote bag itu paling beli plastik. Nah jadi sama aja sih. Ada plastik yang dari kemasan merek kan ada. Nah itu juga harus dicegah. Susah juga. Harusnya sih larang aja gitu baiknya. Soalnya memang kantong plastik ini kan saya kan berlayar Mbak ya. Jadi memang di laut itu kadang kalau kapal misalkan lagi berlayar itu kadang tepi laut ini biasanya memang banyak berserakan, dan memang plastik ini juga sangat berdampak besar bagi alam di laut tersebut gitu loh Mbak. Tak puas hanya dengan itu, saya pun terjun ke lapangan untuk menanyai beberapa orang responden di Balai Pemuda Surabaya. Jadi kan di Indonesia sekarang udah banyak yang ngelarang kantong plastik ya. Nah, itu menurut Ibu gimana? Bagus sih Mbak, soalnya kan kalau sampah rumah tangga kan yang paling banyak kan ini kantong plastik juga. Jadi itu kan juga aslinya mengganggu juga sih kalau di rumah banyak kantong plastik. Jadi lebih baik sih kalau nggak pakai kantong plastik. Jadi kalau belanja-belanja pakai bawa kantong ini aja dari rumah gitu. Soalnya kan juga untuk mengurangi sampah di lingkungan itu gitu. Iya, sangat setuju. Iya, Mbaknya setuju. Iya, sangat setuju. Mengurangi kayak ini aja sih, kayak polusi aja sih. Memang ya kadang-kadang nggak susah kalau nggak ada kantong plastik ya. Cuman ya mungkin better lah gitu. Iya. Jadi Ibunya setuju? Iya, setuju aja. Di Indonesia itu udah banyak pelarangan kantong plastik ya di supermarket, swalayan segala macam. Kalau Masnya sendiri itu setuju atau enggak? Ya setuju Mbak. Kan soalnya biar lebih bersih, lebih hijau, sama nggak menyebabkan penyakit itulah. Maksudnya kan kalau sampahnya plastiknya kebanyakan kan polusi, iya gitu. Polusi sampah. Iya. Bisa mengurangi itulah. Tidak setuju dulu baru tanggapannya gimana? Kalau saya sih setuju banget ya. Soalnya emang sampah itu kan ya menimbulkan banyak kerugian gitu loh Mbak. Emang dari kayak dampaknya itu udah ada di lingkungan sekitar saya juga sudah ada. Jadi kalau semuanya di swalayan pakai kayak seperti itu, apalagi kayak kalau bawa sendiri yang dari rumah kayak tempat kantong-kantong kayak gitu, itu menurut saya lebih efektif sih buat mengurangi sampah plastiknya. Oke, jadi Mbaknya setuju ya? Yes, I totally agree. I really support this idea. I personally also because I work for the embassy. And we also cooperate with some environmental agencies. So I see it's extremely important to take some steps to the healthier environment. So banning the plastic bags is definitely a good start. So I totally support it. Yeah. Selain dari tanggapan masyarakat,
Banyak juga campaign dari berbagai media seperti poster, animasi, dan video-video pelayanan masyarakat yang merespons positif terhadap kebijakan publik pelarangan kantong plastik ini. Namun, apakah solusi melarang kantong plastik dan menggantinya dengan tote bag sebagai alternatif merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan lingkungan? Pernah ada sampah tas belanja nggak? Yang model apa? Tote bag kayak gini, kayak gitu. Sering, Pak. Oh, kalau sampah terbelanja tuh ya ada sih. Dari Indomaret, kayak tempat-tempat gitu ada. Dari survei yang dilakukan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia dengan sampling sebanyak 0,005 per myriad dari jumlah penduduk di setiap provinsi di Indonesia, telah terkumpul 153 responden yang mewakili masyarakat Indonesia. 95,4% masyarakat di Indonesia pernah lupa membawa kantong sendiri saat berbelanja, dan sisanya hanya sebagian kecil dari responden yang mengaku tidak pernah lupa membawa kantong sendiri saat berbelanja. Dan dari survei lainnya, diketahui bahwa intensitas masyarakat lupa membawa kantong sendiri saat berbelanja 15,7% masyarakat lupa membawa kantong sendiri setiap kali berbelanja, hampir setiap kali berbelanja sebanyak 35,3%, sering sebanyak 23,5%, jarang sebanyak 23,5%, dan hanya 2% saja yang tidak pernah lupa. Dalam kondisi seperti ini, sebagian besar orang memilih untuk membeli tote bag baru saat lupa membawa kantong belanja pribadi. Sisanya sebanyak 30,7% masyarakat memilih untuk membatasi belanjaan agar bisa dibawa oleh tangan kosong atau membawa barang langsung dalam kendaraan mereka masing-masing atau meminta kardus jika diperlukan. Dalam hal kesadaran masyarakat, pada akhirnya sebagian orang justru menggunakan tas belanja baru yang hanya dipakai sekali atau kurang dari 10 kali. Ini dibuktikan dengan survei lanjutan yang dilakukan pada Januari 2024. Sebanyak 65,8% masyarakat Indonesia menggunakan tote bag mereka hanya sekali pakai saja. Serta survei selanjutnya mengatakan bahwa 77,6% masyarakat memakai tote bag mereka kurang dari 10 kali pakai. Dari data-data yang ditemukan melalui survei, alasan mengapa orang-orang membuang tote bag mereka adalah karena menumpuk di rumah atau sekadar tidak penting. Tentu saja, ini merupakan implikasi dari banyaknya orang yang pada akhirnya memperlakukan tote bag seperti kantong plastik, seperti sebelumnya dalam sejarah kantong plastik. Seringkali jika kita perhatikan, banyak sekali tote bag yang menjadi solusi untuk dipakai berkali-kali, justru malah ditemukan dalam tempat pembuangan sampah. Ada juga masyarakat yang memakai tote bag sebagai alas tempat sampah yang dahulunya menjadi peran plastik bekas kantong belanja. Karena pada praktiknya, ide mengganti plastik dengan tote bag ini menuai permasalahan yang baru. Karena banyak sekali masyarakat yang memperlakukan tote bag seperti halnya plastik di masa lalu. Tentunya ini berimplikasi kepada masalah yang lebih besar lagi, yaitu penumpukan tas kain yang seharusnya diperuntukkan untuk dipakai berkali-kali. Dari media sosial X atau Twitter, banyak orang yang sudah mengeluhkan penumpukan tote bag mereka. Ada juga yang mengeluhkan perilaku masyarakat dan orang-orang di sekelilingnya yang memperlakukan tote bag sama seperti sebelumnya mereka memperlakukan kantong plastik. Hal ini juga dibuktikan lebih lanjut dari data kuantitatif yang dikumpulkan dari 153 masyarakat Indonesia yang lebih dari separuhnya pernah melihat tote bag di tempat sampah atau dijadikan alas tempat sampah. Lalu, apa dampaknya jika kantong plastik dilarang dan pada akhirnya sampah plastik yang selama ini menjadi permasalahan kita digantikan oleh permasalahan sampah tote bag yang sebenarnya hanya mengganti jenis sampah dengan emisi pembuatan yang lebih tinggi? Dampak terhadap lingkungan dari tote bag itu kurang lebih sama dengan plastik. Perbedaannya adalah tote bag ini hanya dia lebih kuat dan lebih lama terurai itu saja. Tote bag pun
juga berpotensi menghasilkan mikroplastik juga, karena bagaimanapun juga tote bag bahannya juga polimer, dia bahannya polyester, ya. Ada juga yang dia PVC, itu juga ketika terpapar oleh air, udara, kemudian sinar matahari, sedikit banyak akan ada rilis dari mikroplastik. Jadi sama saja, tote bag ini hanya solusi jangka pendek gitulah. Dalam mengukur dampak kantong belanja kepada lingkungan, faktor-faktor yang harus diperhatikan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada global warming potential, yaitu potensi total penghasil gas rumah kaca yang mengakibatkan kenaikan suhu bumi. Lalu ada abiotic depletion, yaitu penipisan sumber daya tak hidup seperti energi fosil minyak bumi. Yang ketiga ada acidification, yaitu peningkatan tingkat keasaman air laut yang dibuktikan dengan berkurangnya kadar pH di lautan. Lalu ada eutrophication, yaitu peningkatan mineral yang terkandung dalam air, meliputi senyawa nitrogen dan fosfor yang mengakibatkan percepatan pertumbuhan alga yang tak terkendali dan juga penipisan oksigen dalam air. Lalu ada human toxicity, yaitu seberapa besar bahan kimia yang berbahaya bagi manusia mencemari lingkungan. Lalu ada freshwater aquatic ecotoxicity, yaitu efek dari zat kimia kepada suatu ekosistem yang mempengaruhi tingkat kebersihan air tawar di daratan. Marine aquatic ecotoxicity, efek dari zat kimia kepada suatu ekosistem yang mempengaruhi tingkat kebersihan air laut dan biota laut di dalamnya. Terrestrial ecotoxicity, pengaruh zat beracun kepada seluruh toksisitas darat pada bioafabilitas di daratan. Photochemical oxidation, yaitu pembentukan polutan akibat emisi gas di udara. Kemudian di samping itu tadi juga disebutkan bahwa tote bag itu salah satu produk dengan carbon footprint yang lebih tinggi ya. Contoh misalnya tote bag dari bahan kanvas atau dari bahan PVC, dia rutenya panjang dari crude oil, kemudian dia harus difraksinasi dulu menjadi fraksi ringan hidrokarbon, kemudian direngkah dulu atau di cracking menjadi etilen, kemudian etilen ini harus direaksikan menjadi vinil, menjadi vinyl chloride, baru nanti dipolimerisasi. Itu rantainya sangat panjang dan membutuhkan energi yang sangat banyak. Berbeda dengan plastik misalnya dari polyethylene ya. Polyethylene misalnya dari crude oil difraksinasi, kemudian di cracking jadi etilen, langsung polimerisasi. Nah, jadi dari cara produksinya sudah menunjukkan tote bag memiliki carbon footprint yang banyak dan menghasilkan emisi yang jauh lebih banyak ya. Jadi selain nanti dia itu memberikan dampak yang sama seperti plastik, juga memberikan dampak emisi ke udara yang lebih tinggi. Berikut ini adalah perbandingan emisi dalam pembuatan kantong belanja berupa kantong plastik konvensional, kantong plastik ramah lingkungan, dan kantong belanja yang terbuat dari kain. Pertama harus pemerintah itu membuat fasilitasnya dulu, fasilitas membangun unit recycle sampah. Selain melakukan edukasi, juga kalau bisa membeli sampah dari masyarakat. Yang namanya manusia itu, kita kan kalau misalnya memaksa kesadaran manusia kan nggak bisa. Kita tidak bisa mengatur kepala orang ya. Mereka punya pemikiran masing-masing. Tapi yang namanya manusia itu sifatnya kalau nggak homo economicus, ya homo socialis ya kan. Kita manfaatkan homo economicusnya. Ketika sesuatu itu punya manfaat atau punya benefit kepada individu tersebut, dia pasti ingin mengupayakan. Pemerintah bisa membeli sampah plastik gitu misalnya. Dengan syarat sampah plastiknya itu misalnya sudah dipisahkan dari yang organik. Mungkin dengan cara seperti itu, diiming-imingi dengan uang, masyarakat mau bergerak ya. Mereka mau mulai, sekarang kan sampah udah dibayar, daripada dibuang nggak jadi apa-apa, bisa dipilah-pilah, kemudian dijual. Bisa memanfaatkan bank sampah untuk sebagai pengepulnya, nanti dibawa ke unit fasilitas pengolahan. Oh ya, sama mungkin tambahan yang tadi, kalau orang kan tergerak secara ekonomi ya. Kalau di Korea itu masyarakatnya tuh sadar tentang pemilahan sampah recyclable tuh dari punishment, kayak karena di sini CCTV kan di mana-mana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kan di sini buang sampah rumah tangga tuh benar-benar terpilah banget ya, kayak ada plastik, kertas, sampah yang bisa dibakar. Itu kalau misalnya kita salah naruh itu tuh
bisa kerekam CCTV itu beneran didenda, dendanya lumayan gede gitu. Pelarangan kantong plastik dan menggantinya dengan tote bag merupakan solusi yang sudah diterapkan di Indonesia dan berbagai belahan dunia lainnya. Namun, jika kita melihat sejarahnya, baik kantong plastik dan tote bag sama-sama memiliki tujuan untuk penyelamatan lingkungan dengan dibuat awet untuk digunakan berkali-kali. Akan tetapi, jika kita hanya mengandalkan perilaku masyarakat dan hanya mengganti barang yang akan digunakan oleh masyarakat, maka itu hanya akan mengganti jenis sampah yang akan menumpuk di masa depan. Jika ini terus-menerus terjadi, bukan tidak mungkin tote bag yang selama ini dikampanyekan sebagai penyelamat lingkungan, suatu saat nanti juga akan di-ban, lalu permasalahan lingkungan pun tidak akan selesai. Namun, hal ini bukanlah hal yang mustahil jika ada peran serta pemerintah untuk memberikan kebijakan yang efektif untuk menanggulangi permasalahan sampah dengan belajar dari negara-negara maju yang sudah berhasil menanggulangi permasalahan sampah. Mungkin langkah awalnya bisa dengan mempromosikan bank sampah yang sudah tersedia dan mempermudah aksesnya ke semua orang.